Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Para pemirsa, sahabat akun YouTube Hasan Al-Banna Media yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena kalian sudah senantiasa mendukung serta mengikuti setiap konten-konten yang dipublikasikan oleh akun Hasan Al-Banna Media. Sebuah akun yang kami dedikasikan khusus untuk menyampaikan kebenaran, termasuk laporan-laporan tentang perkembangan program dakwah kami secara pribadi, dimulai sejak kami berada di Papua hingga saat ini kami berada di Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Oleh karena itu kami sangat bahagia, sangat senang karena dukungan dari para subscriber dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan kami secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada para muhsinin yang sudah mendukung, program-program yang kita jalankan di Rumah Quran Al-Huda. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama kita merenung. Ya, kadang-kadang memang kita harus merenung. Ya, karena keberadaan kita di dunia ini pada dasarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman ya. Jadi, apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kemudian kita mau cari di dunia ini kalau bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan ridhonya Allah, ya, bagaimana? Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia tidak bisa berkarya kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah bisa mencari nafkah yang mencukupi keluarga mereka jika bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini perjumpaan kita ingin saya fokuskan pada pembahasan hikmah dari sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi yang mulia. Nabi yang mulia, Nabi kita, ya, bapaknya para nabi. Ya, bukan Rasulullah tapi bapaknya para nabi yang disebut Abul Anbiya. Siapa itu Abul Anbiya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, pagi ini pertemuan perdana kita akan berbicara tentang bagaimana kesetiaan, bagaimana kesabaran seorang nabi yang mulia, ya, seorang bapak dari para nabi yang sungguh luar biasa. Kalau kita kembali kepada akar sejarah tentang korban, karena 2 minggu lagi insya Allah kita akan memasuki Lebaran Haji, Hari Raya Idul Adha 1440
Hijriah. Hari di mana kemudian umat muslim melakukan ibadah haji di tanah suci. Sementara kita di belahan-belahan dunia termasuk di Indonesia akan melakukan ibadah kurban. Ya. Ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah. Ya, akan tetapi wajib bagi mereka yang memiliki harta berlimpah. Alangkah kemudian meruginya apabila seorang muslim uangnya banyak, hartanya banyak, punya kemampuan, tapi kemudian tidak mau membagikan sebahagian dari apa yang ia miliki untuk kemudian dijadikan sebagai gadaian. Ya, dijadikan sebagai gadaian. Maaf ya, bukan gadaian ya, lebih tepatnya mungkin ya. Dijadikan sebagai sedekah. Ya, karena banyak orang yang mungkin tidak bisa makan daging karena ekonominya terbatas. Kalau orang kaya beli daging sapi setiap hari juga tidak masalah. Kenapa? Uangnya banyak kan ya. Nah, jadi banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa makan daging, hanya makan sayur apa adanya, hanya makan sayur ala kadarnya. Ini yang kemudian membuat kami tergerak hati untuk kemudian mengajak teman-teman, yuk sama-sama kita patungan. Kumpulkan biaya, kumpulkan dana yang ada. Yang kita punya ada berapa di rumah. Ya, beli kambing, beli sapi, dan lain sebagainya. Ya, ini hikmah terbesarnya adalah bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihimussalam ya, dengan sukarela, dengan kesabaran tingkat tinggi ya, melakukan ibadah kurban ini. Ya. Bahkan di zaman dahulu itu Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang paling berat yang tidak semua orang kemudian bisa melakukannya. Coba kalau hari ini misalnya ada bapak-bapak teman-teman tinggal di sebuah kompleks, di sebuah tempat, kemudian si bapak itu ngomong sama anaknya, "Nak, bapak mimpi," katanya si bapak. "Bapak mimpi menyembelih kamu, nak." Apa yang akan terjadi? Dipastikan anak ini akan lari. Anak ini akan menghindar. Ya, tidak maulah disembelih anak, ya kan? Apalagi saya juga tidak mau mungkin teman-teman ya. Kita nggak siap lah untuk itu. Tapi bagaimana kemudian Nabi Ismail yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi luar biasa, ketika disampaikan itu, maka dia kemudian memilih untuk mengatakan sebuah kalimat yang kemudian kalimat tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang mukmin, bagi hamba-hamba yang muslim. Ya. Apa motivasi dari Ismail alaihissalam ini? Nabi Ismail mengajarkan kepada kita untuk ya bersabar di dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Bahkan kalau kemudian sampai pada tingkat kita harus dibunuh sekalipun harus sabar. Seperti itu. Itu Nabi Ismail, ya, yang memiliki kesabaran yang luar biasa besar. Ya, kalau kita kembali kepada beberapa abad yang lalu, Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang waktu itu masih remaja, kemudian dipanggil oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk ya di rumah beliau, ada putra beliau yang sangat beliau sayangi, dan Ismail ini perlu diketahui ya, beliau ini anak yang selalu didoakan, diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya beliau selalu berdoa, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, berikan kepada saya anak yang soleh ya Allah. Permintaan daripada Nabi Ibrahim ini pada akhirnya diijabah. Namun setelah tahun-tahun berlalu, permintaan ini kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mau diuji, sekuat apa gerangan keimanan beliau? Sekuat apa kemudian integritas beliau di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya kan, teman-teman? Ya. Nah,
Kita lanjut kisahnya supaya lebih enak. Oke, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian duduk ya di hadapan putranya. Ya Ismail, wahai Ismail, ketahuilah, kata Ibrahim, sesungguhnya sudah 3 hari 3 malam saya bermimpi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, saya bermimpi menyembelihmu wahai anakku. Penyampaian itu disampaikan bukan dengan mudah, namun dengan titisan air mata. Penyampaian itu disampaikan tidak mudah, tapi kemudian dengan tetesan air mata yang terus menetes dari sudut mata beliau. Ya. Bagaimana seorang ayah yang lama menantikan kehadiran seorang anak, ketika anak itu sudah remaja, ketika anak itu sudah energik, ketika anak itu kemudian sudah siap diajak untuk berjuang, justru pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala meminta hal tersebut. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, mengorbankanmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan air mata yang sudah menetes deras. Berat rasanya, tapi kemudian ini adalah sebuah perintah. Ya. Mimpi Nabi itu bukan mimpi dari gangguan syaitan, tidak mungkin. Ya. Akhirnya apa kata Nabi Ismail? Apakah Ismail memberontak? Apakah Nabi Ismail marah? Apakah Nabi Ismail kecewa? La. Sama sekali tidak jatuh masalah. Enggak kecewa beliau. Beliau enggak kecewa, malah apa kata beliau? Ya abati, kata Nabi Ismail itu, wahai ayahku, katanya. If'al ma tu'mar. Ya abatif ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kalau memang itu adalah sebuah ketetapan dari Allah, kalau memang itu adalah sebuah keharusan, perintah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Nabi Ismail. Wahai ayah, kalau memang ini perintah Allah, kalau memang ini dilandasi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang murni, satajiduni insyaallahu minas sabirin, lakukanlah wahai ayahku, maka dengan engkau melakukan hal tersebut, maka aku akan engkau dapati sebagai golongan orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini teman-teman adalah merupakan ketabahan, kesabaran, tingkat dan level yang paling tinggi, yang mungkin kita belum tentu bisa sampai kepada tahapan tersebut. Ya, bahkan mungkin belum bisa, bahkan mungkin gak akan pernah bisa, jemaah sekalian. Kadang-kadang kita baru kurang uang sekian, sudah putus asa, sudah nyari kemana-mana, bingung, ya, sampai bahkan ada yang bunuh diri cuma gara-gara uang. Masya Allah, ini berarti pikirannya rendah sekali, levelnya rendah sekali. Harusnya dia merasa dia punya Tuhan yang menciptakan dia, tapi kemudian dia tidak kembali kepada Allah, tapi malah mengambil jalan pintas, bunuh diri. Disangkanya bunuh diri itu akan menyelesaikan segala persoalan. No, ternyata tidak sama sekali. Bunuh diri sama sekali tidak menyelesaikan persoalan, melainkan menambah persoalan-persoalan baru, ya. Seperti itu. Entah di akhirat dihukum seperti apa sama Allah Azza wa Jalla kalau kita bunuh diri, kan ya. Oke. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim ketika mendengar perkataan anaknya yang mantap, ketika mendengarkan kemudian perkataan anaknya yang sungguh luar biasa ini, maka Nabi Ibrahim melakukan eksekusi itu. Ya, tepat di hari raya Idul Adha pertama kali itulah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih. Namun kemudian sebuah keajaiban terjadi. Tepat pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian,
ya, hendak menggorok leher anaknya, di mana pisau atau parang itu sudah diletakkan tepat di sini, di sini, ya, di leher. Maka pada saat itulah Allah datangkan keajaiban, ya. Allah turunkan domba dari surga dan Allah bilang, "Penggal, potong domba itu, jadikan makanan kalian." Nah, jadi nanti siapapun yang berkorban, ya, Masya Allah, itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim atas kesabaran beliau itu. Kesabaran mereka berdua. Ya. Masya Allah. Ya. Maka pada akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut, ya. Ismail terus bersama ayahnya melanjutkan perjuangan dakwah, membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kita hanya disuruh bersabar untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, untuk mendapatkan rezeki yang lebih berkah, ya. Disuruh sabar gitu. Ya, kalau sudah tawakal, usaha, yang terpenting itu adalah sabar. Karena ketika sudah bersabar, maka insya Allah kita akan mendapati kebaikan-kebaikan senantiasa lahir di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Saya kira demikian sedikit motivasi untuk kita semua, yang menginspirasi bagaimana kemudian kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang kemudian menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban dari surga. Masya Allah, ya, itu adalah hadiah dari kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita perlu bersabar. Dengan kesabaran tersebut maka Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak perlu ada rasa iri, tidak perlu ada rasa dengki di antara kita, karena perasaan iri, perasaan dengki itu hanya akan melahirkan kegalauan hati, ketidaktenangan jiwa dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dukung terus perjuangan kami dengan cara klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan kita semua untuk senantiasa menguatkan diri, menguatkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul hadi ila siratim mustaqim. Mohon maaf jika ada kesalahan yang datang itu dari diri kami pribadi sendiri. Adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.